Ar-Rahmah, Ar-Rahmah, Walantaka, Serang, Banten. Nusantara merindukan tepuk tangan antum penuh berkah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam ta'zim, hormat dan cinta kami untuk mudir hadal ma'ad Kiai Mahfud yang terhormat. Ana bertemu dengan antum hari ini seakan ana bertemu dengan sang ayah, karena beliau pun bagaimanapun memberikan energi positif untuk hadirnya bendera Ar-Rahmah. Tepuk tangan untuk beliau. Salam ta'zim, salam hormat untuk Umi, ibu dari Ar-Rahmah. Beliau hadir dengan cinta untuk alam Ar-Rahmah. Umi yang terhormat, kehadiran Anda hari ini memberikan energi positif bahwa Ar-Rahmah akan terus berkibar melahirkan generasi hebat yang terlahir dari rahimnya Ar-Rahmah. All of teachers, para dewan guru yang kami bangga, yang ada di zona belakang, yang selalu menggaid santri-santrinya. Wa ahibati fillah, santri-santriku dari grade 1 sampai grade 6. Bismillah, ana Al-Fakir Happy Chandra sebelum kembali ke Istana Bogor malam ini dan sebelum besok kami flight menuju ke Kendari, Sulawesi Tenggara dan Bau-Bau Sulawesi Tenggara, ana hari ini akan bersama Anda dalam hitungan 5 mundur. 5 4 3 2 1. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Kita mulai. Ar-Rahmah tanpa suara. Angkat tangan kanannya Biba. Wahid, Isnani, Salasa. Ar-Rahmah, kepalkan tangannya Biba. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Inilah 1600 santriwan santriwati Ar-Rahmah siap getarkan Nusantara dengan the power of takbir antum hari ini. Takbir, getarkan Nusantara dengan takbir Anda hari ini. Takbir. Turunkan tangannya tanpa suara people. Ar-Rahmah people. Tulisan yang muncul di sayap kanan kiri kami adalah speak with power. Tulisan ini sudah di-highlight oleh ribuan orang di negeri ini. Ini tulisan 3 kata, speak with power. Itu lebih aman dibandingkan Anda tulis di layar ini seminar public speaking. Kalau Anda tulis seminar public speaking, Ar-Rahmah akan mengira kalau malam ini kita akan latihan muhadoroh. Dan muhadoroh, survei membuktikan people, muhadoroh adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri. Kenapa anak katakan ini di 1 menit pertama? Ada satu pesantren di Padang Payakumbuh. Pesantren itu pesantren besar dengan santri ribuan. Ketika pertama kali tampil, muncul tulisan seminar public speaking, sorotan mata santri hari itu tidak enak dipandang manusia. Kenapa? Karena mereka tak suka dengan muhadharah. Speak with power. Kami akan combine hari ini dengan satu segmen. Dan hari ini bersama generasi Ar-Rahmah, Ana akan merapat. Ana minta fokus ke layar ini people dalam hitungan 3 mundur. 3 2
Satu, santri-santriku yang kami bangga. Beberapa tahun silam, kami hadir Ar-Rahmah bukan di koah yang hebat hari ini. Bersama almarhum rahimahullah. Saat itu kami diberi amanah di saung kecil hari itu. Malam jam 22.00. Apa yang dikatakan Pak Kiai malam itu? Chandra, selama Ar-Rahmah ini berdiri, sampaikan kata-kata yang memberikan kekuatan kepada Ar-Rahmah. Kemanapun anak pergi di zona Serang, Banten, Pak Kiai almarhum selalu mengatakan, jangan kau pulang dulu ke Bogor, kembali dulu ke sini. Sekian malam kami hadir di tempat ini, memberikan motivasi bukan di koah senyaman Anda hari ini. Kami memberikan motivasi di lapangan basket dengan gerimis hujan malam itu. Kami memberikan motivasi di masjid dari itu. Hadil Laila, senyuman di alam surganya Allah Azza wa Jalla akan muncul melihat orang-orang hebat di tempat ini. Karena apa? Hadhil qa'ah, aula ini adalah aura yang dirindukan. Hadhil qa'ah, aula yang hebat ini aula yang dirindukan oleh Ar-Rahmah sejak lama. Bismillah. Selama berada di alam Ar-Rahmah, jaga tanah Ar-Rahmah ini dengan kafah. Selama berada di Ar-Rahmah, wahai santri-santriku yang di zona depan, kakak-kakak kelas 6, antum akan melebarkan sayap antum nanti suatu saat. Antum akan menjadi al-mutakharrijun al-mutakharrijat. Alumni-alumni membawa nama Ar-Rahmah kemanapun antum pergi, people. Santri baru pun sama, and all of my people. Saatnya saya mengatakan malam hari ini, I love you Ar-Rahmah. Tepuk tangan untuk Ar-Rahmah. Maka malam hari ini melalui frekuensi 102,7 Mbak Vera sejak pukul 20.00 di Istana Bogor mereka sudah standby dengan tim. Suara antum akan di-announce ke seluruh titik di negeri ini. Manado, Surabaya, Ternate, dan beberapa kota lainnya hari ini siap mendengarkan Anda hari ini, Bibo. Maka bismillah, ana mohon dengan sangat dari frekuensi selama 1 jam ke depan. Pertanyaan pertama yang kami munculkan adalah 3 kata ini. Di masjid hari itu kami bertanya kepada santri-santri Ar-Rahmah dan mereka dengan sigap menjawabnya dengan powerful. Antum juga sama, jangan kalah dengan suasana masjid hari itu. Ketika anak tanya, are you ready? Maka jawaban Ar-Rahmah adalah 2 kata, yes sir. Pahim tuh? Siap ya, bismillah. Tadi pagi di Darun Najat 3, Serang, Banten. Malam hari ini saya merapat bersama Anda sebelum ke Sulawesi Tenggara. Ar-Rahmah, are you ready? Nah, santri yang hebat itu adalah santri yang ketika dia bicara menggunakan 2 senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Santri yang mengesankan adalah santri yang ketika bicara dia menggunakan senyumannya saat bicara. Antum menjawab yes-nya sambil tersenyum, itu indah di pandang mata. Buktikan my people hari ini. Are you ready? Nah, segalau-galau antum hari ini, ketika kami tanya antum menjawab yes sir, tunjukkan senyuman antum. Are you ready? Santri baru pasti bertanya-tanya hari ini. Santri lama udah pada kenal, itu makhluk namanya Happy Chandra. Yang santri lama itu udah pada hafal, ini namanya Happy Chandra. Yang santri baru dalam otaknya dia berpikir hari ini manusia datang dari mana? Dan makhluk ini namanya siapa? Wahai santri baru, ismi Happy Chandra. Tidak ada pertanyaan lagi tentang nama ini. Datang ke Medan, Sumatera Utara. Anak USU kampus Sumatera Utara bertanya, Bang Chandra, sebelum kau bercerita di panggung ini, aku tanya kau satu hal Bang Chandra. Itu nama Happy Chandra
kenapa nama Anda Happy? Di situ anak jawab, kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu waktu lahir tidak menangis. Jadi anak happy-happy aja sampai hari ini. Antum tanya lagi, Ustadz, kata Pak Kiai tadi antum katanya berasal dari pesantren, apakah betul Pak Happy? Nah, anak pernah terlahir dari alam pesantren. Saat itu tahun 98 anak masuk ke alam pondok ini. Tahun 98 anak pernah duduk seperti antum dengan kostum putih dan hitamnya. Tahun 98 anak-anak polos, anak-anak yang terlahir dari Tasikmalaya Selatan masuklah ke alam pesantren hari itu dengan Darussalam Gontor namanya. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini, my people. Saya ulangi Kak, kemanapun anak pergi, saya katakan kepada puluhan ribu orang, kalau anak pernah terlahir dari ibu kandungku yang satu ini. Sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 3 bulan, setahun, sampai bertahun-tahun kami bertahan di samudra pesantren itu. Sampai hari ini pun kami katakan kepada seluruh insan di jagat raya, kalau kami pernah hadir di alam ini, air yang kita minum di alam Ar-Rahmah, tanah yang antum injak di alam Ar-Rahmah, udara yang antum hirup, semua akan menjadi saksi. Antum akan bercerita seperti anak bercerita kepada anda hari ini, people. Kalau antum pernah terlahir dari alam pesantren, saatnya kami mengatakan, anak pernah terlahir dari satu di antara ribuan santri ini. Ketika ada yang mengatakan, Ustadz, anak bingung Pak Happy, nanti ketika anak sudah jadi alumni, anak mau jadi apa Ustadz? Karena selama di pesantren anak hakaza, wahakaza. Jawabannya satu, people. Selama antum sam'an wa ta'atan terhadap alam pesantren, selama antum meminum air Ar-Rahmah, selama antum menghirup udara Ar-Rahmah, haffathumul malaika, Allah yang akan menggerakkan antum, bukan hari ini, tapi sanawat mukbilah. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, anak Tasikmalaya Selatan, yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, ketika sang ibu dia mengatakan di alam pesantren, nah, kamu masuk pesantren ya saya, kamu harus betah di pondok ini. Ana masih ingat ibu Ana di gerbang pesantren mengatakan tahun 98, nah, yang betah di pondok ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, anak Tasik Selatan yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa kawan, masuk ke Gontor sampai tahun 2007 hari itu. Qadarullah, energi doa sang ibu ketika santri baru membawa anak ke satu titik. Tahun 2008 kami hadir di tempat ini sebagai MC kenegaraan di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Pasti antum bertanya, Ustadz, antum sebagai apa di situ? Yuk kita nostalgia dengan TV rumah sebentar. Saat 17 Agustus, saat acara G20 di Bali kemarin, kami diberi amanah sebagai MC dan anda pasti pernah mendengar di Istana Negara dan muncul suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Kenapa anak ceritakan ini kepada antum? Tak ada maksud apa-apa. Ketika anak bicara seperti ini, siapa yang anak tengok di sayap kanan hari itu? Ada tirai di balik istana. Di sebelah kanan, ketika anak mengatakan Presiden Republik Indonesia. Ketika anak tengok di sayap kanan ada siapa? Ibu anak lagi duduk termenung sambil berlinang air matanya. Anak temuin ibu anak sambil mengatakan, ibu, kenapa ibu menangis?
Antum tahu apa jawaban ibu ana? Dia mengatakan, ya Allah nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin di gerbang ibu mengatakan, nah yang betah di pondok ini bertahan sayang sampai selesai. Kayaknya baru kemarin ibu mengatakan di panggung kecil di kampung kita, ya Allah mudah-mudahan anakku nanti jadi MC bukan hanya untuk seorang kepala desa di panggung kecil. Bisa jadi MC untuk seorang presiden sekalipun. Alam pesantren yang akan membentuk kami seperti ini sampai hari ini. Kenapa Bible? Saat itu viral di media sosial tahun 2008 pada masanya. Apa viralnya? Ada anak santri masuk ke atas karpet merah istana dan bertugas sebagai MC. Apa pertanyaan orang-orang protokoler hari itu? Orang protokoler pertanyaannya simpel. Mas Chandra, memang di pesantren diajarin MC mas? Sakit hati kita kawan. Mereka mengira pesantren hanya identik dengan kitab kuning. Mereka nggak tahu kalau kita ada muhadharah dan ada MC-nya. Mereka nggak tahu kalau kita sering ada event dan ada MC-nya. Setelah dari istana, dibawalah anak ke satu titik bertemu dengan para voice over talent. Voice over yang dibaca oleh MC profilnya tadi. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Anak ulangi anak ya, Ar-Rahma, andaikan nanti ada panggung gembira, pasti akan ada namanya voice over. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Kalau TV voice over berarti pengisi suara. Antum pasti pernah mendengar di TV rumahmu hari itu dan muncul ada channel yang satu ini, dan di TV One Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Kak, pasti antum bertanya-tanya, Ustadz, Afwan Ustadz, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Hanya ngomong 4 detik kawan. TV One memang beda. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Gak laku suara anak nanti kan. Gara-gara acara hari itu, qadarullah, dipanggillah kami bersama orang-orang talent. Salah satunya adalah di Trans TV. Santri bisa masuk karpet merah istana. Santri pun bisa menjadi masuk ke zona broadcasting. Dari mana awalnya? Dari Kismul I'lam, mikrofon yang anak pegang sejak kelas 5. Ketika masuk ke Trans TV, orang Transmedia bilang apa? Mas, suaramu cocok loh mas jadi voice over. Di Ma'had, anak belum tahu apa itu voice over. Apa ada pelajaran voice over? Terus gurunya mengatakan, Mada darsunal ana voice over. Gak ada kawan. Di luar anak temukan, itu namanya voice over. Disuruh apa di Trans TV? Wahai santri baru, santri lama udah pada tahu. Santri baru, pasti antum pernah melihat ada tayangan ini di TV. Antum ingat-ingat TV rumah tapi jangan lama-lama, antum cepat lupakan. Antum pasti pernah mendengar di Trans TV ada muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Nah, sebelum antum masuk ke Ar-Rahmah, seorang ibu pagi-pagi menyiapkan sarapan. Ketika lagi menyiapkan sarapan, sang ibu mempertontonkan satu tayangan di Trans 7 dan muncul ada acara ini sebelum kau berangkat ke sekolah hari itu. Pasti antum semua pernah mendengar di Trans 7 acara Hazanah dan muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, Ar-Rahmah
Itu namanya voice over. Namanya apa? Bagian dari public speaking adalah voice over, bukan hanya ceramah. Setelah keluar dari Trans 7, datang para produser hanya untuk menyuguhkan. Dia mengatakan apa? Mas, suaramu cocok loh mas untuk menjadi seorang dubber. Dubber itu pengisi suara film, teman-teman. Beda antara voice over dan dubber. Ana mengisi suara film, salah satunya adalah di filmnya Mahabharata dan Joda Akbar. Mau dengar suaranya? Sebentar. Ana tanya yang Santri Putra. Santri Putra, mau dengar suaranya? Sebentar. Sekuat mana nih power vokal antum di Kuah baru ini? Santri Putri, mau dengar suaranya? Oke. Pasti antum semua pernah mendengar di Antv dan muncul suara seperti ini. Lagi nunggu ya. Pak Kiai, kalau antum lihat, Umi kalau lihat dari depan, itu santri semua udah melototin ana dari jauh ya. Sebentar, ana nafas dulu. Antum pasti pernah mendengar ada satu tayangan di Antv dan muncul suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Nah, di Gontor Putri ada satu santriwati anak Lombok duduk paling pojok dan dia mengangkat tangan. Ustadz, afwan Ustadz, soalun wahid. Ana mau bertanya Ustadz, itu suara antum kayak gitu? Apakah sehari-hari antum ngomongnya kayak gitu? Di situ ana baca istighfar, tidak mungkin kawan. Ana masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Nanti takut kasirnya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa santri akan hiasi langit Nusantara. Buktikan kepada negeri ini bahwa Ar-Rahmah pun bisa melahirkan santri-santri yang akan hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka bismillah, kita akan buktikan malam hari ini. Nanti saya akan minta satu di antara antum untuk maju ke depan dan pegang ini mikrofon dan bicara. Kalau udah segmen ini, pasti antum banyak yang berdoa. Semoga anak gak disuruh maju ke depan. Kita buktikan ya Naya. Kita mulai. Bavera, Istana Bogor, standby. I choose one of you. Ana akhtaru wahidan minkum li'an yataqaddama huna wa yatakallam huna amama ladai talaba. Kita mulai dalam hitungan 5 mundur. 5 4. Pasti antum bertanya-tanya, gimana Ustaz cara memilihnya? Ana menggunakan satu titik ini. Teman-teman, santri lama banyak yang sudah tahu apa fungsi dari alat pointer ini. Ada titik warna merah di sini, Bibo. 5.000 anak Latansa di Aula Kalijaga. Ketika anak klikkan titik warna merah, semua mata ngikutin kemana dia pergi. Termasuk antum 1.600 hari ini, gara-gara titik warna merah, antum ngikutin kemana dia pergi. Antum pasti bingung, Ustaz, afwan ana lam afham. Maksudnya titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di baju putihnya, atau di kerudung hitamnya, atau di blazer warna hitamnya, ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Kita mulai. Istana Bogor, standby. Dalam hitungan 5,
5, 4, 3. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 3, 2, 1. Bismillah. Anak temukan orangnya. Dari cara duduk, natap ke depan, cocok dia maju ke depan bicara hari. Nah, bismillah. Anti Kak. Kak, Putri, semua santri tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Hei, santriwati, antum kalau lihat barusan, itu pundak dari depan sampai tengah, semua tengok pundaknya ke belakang. Putri, yang kasihan yang di belakang, dia bilang, bukan anak. Allahu Akbar. Sebentar. Santri putra, kakak kelas 6 atau putri yang kelas 6, tanpa menggunakan laser warna merah. Bismillah. Siapa yang berani maju ke depan, dalam hitungan 5 mundur. 1 putra terlebih dahulu. Putra, ada hitung 5 mundur. Anak akan kasih reward. Malam muhadharahnya adalah tampil depan ribuan santri hari ini. Anak hitung 5 mundur. 5, 4, 3. Nggak ada nih sebelum ke putri. 3, 2. Ayo sini. Tepuk tangan yang sudah berani maju ke depan hari ini. Standby di sini. Anak mikrofonnya silakan dipegangkan. Dipegang mikrofonnya dengan baik. Lihat ke depan. Yang pertama, Ar-Rahmah. Ketika antum tampil ke depan dan antum memegang skrip MCK itu, maka peganglah skrip dengan menggunakan cue card seperti ini. Nah, yang tampil ke depan hari ini, apa tesnya yang pertama? Pegang mikrofon dengan baik. Bagaimana pegang mikrofonnya? Like this, Kak. Lihat ke kamera seperti ini. Oke. Lihat ke depan. Siap ya, Kak ya? Yang pertama. 102,7 standby. Yang pertama, perkenalkan nama dengan elegan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Seperti itu. Ana ulangi, nak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ana ulangi, anak ya. Kenapa ana ulang-ulang? Kemarin anak UI, kampus Universitas Indonesia, dengan yellow jaketnya, ketua BEM-nya maju ke depan. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Lihat ke depan, Kak. Jangan sampai keliru, nak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Siap, Kak? 3, 2, mulai. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khalil dari Jakarta. Oke, tepuk tangan ya buat saya. Yang kedua. Yang kedua. Ketika tampil ke depan, min adabil kalam, seni bicara. Kode etiknya adalah tidak ada yang ketika tampil di depan umat, tangannya disimpan di belakang punggung. Yang kedua, tidak ada yang ketika tampil ke depan, jangan sampai antum tampil muhadharah, antum tampil depan manusia, dan antum jangan simpan di dalam saku. Yang ketiga, jangan sekali-kali Ar-Rahmah people, antum tampil ke depan, jangan sekali-kali tampil, antum lengannya disedekapkan. Khawatirnya itu tangan gak balik lagi. Yang keempat, ketika you tampil hari ini, jangan sekali-kali memainkan tangan tidak wajar. Ikhwan, banin, 80% survei membuktikan santri putra ketika dia gugup. Kak, antum lihat ya. Pak Kiai, Umi, kalau anda lihat dari depan, hari ini tak ada yang mengantuk, semua mata lihat semua ke depan. Anda jadi takut melihat antum hari ini.
Kak, santri putra kalau sudah gugup kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. 80% tangannya kemana-mana. Santri putri di mana-mana Kak, roadshow dari Sabang sampai Merauke. Kalau santri putri sudah gugup, tangannya pasti dia ke kerudung. Dia lipat, maju mundur. Oke nak? Dan yang terakhir, Ar-Rahmah. Ketika antum tampil ke depan, Ar-Rahmah people, jangan sekali-kali antum tampil ingin menjadi pembicara yang hebat, inspiring others dan menggerakkan. Cirinya satu, no grafit. Grafit itu seperti ini kawan, gak boleh ada grafit. Apa itu grafit? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semua harus apakah antum semuanya siap ya? Siap nak? Bismillah, angkat mikrofonnya, silakan standby dan pegang skripnya biar tangan kirinya tidak kemana-mana. Oke, antum lihat ke kamera. Tenang. Angkat mikrofonnya, jangan dibaca, lihat saja ke kamera. Siap ya kak ya? Pertanyaannya adalah, apa yang antum merasakan sekian tahun lamanya berada di Ar-Rahmah? Oke nak, siapkah? Ingatkah? Tangan jangan kemana-mana dan no gravity. Apa yang antum rasakan dan antum lihat dari alam Ar-Rahmah sekian tahun lamanya? Antum jangan sampai antum selesai ngomong, sampai anda selesai minum. Oke? Lihat ke depan. Silakan baca doa dulu. 3, Mbak Vera Isara Bogor standby. Salam. Kenapa nak? Iya tenang. Tenang. Salam dulu ya. 3, sebelum dia mulai, sebelum live kembali, boleh dong berikan tepuk tangan buat kakak kita yang bicara. Angkat mikrofonnya. 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih saya telah belajar di Ar-Rahmah dari sejak kelas 1. Saya telah belajar banyak sebagai santri. Dan kedatangannya di Santri Bercanda ini mengingatkan pribadi akan kehadiran pendiri pondok, yaitu Ustaz Abdul Aziz. Ya, saat itu saya satu mencari serta penampilan Ustaz yang bercanda di dalam menghayiri. Saya hanya bertemu mengamati semua perkataan-perkataan yang diucapkan Ustaz. Dan ketika ada kabar akan datang Ustaz bercanda di Ar-Rahmah, saat itu saya senang, alhamdulillah. Dan ketika Ustaz bercanda itu berbicara opening dan pembukaan, Masya Allah itu mengingatkan pribadi akan masa-masa di mana Ustaz Abdul si Muslim itu masih ada di Ar-Rahmah. Masya Allah. Waktu anak kesini, waktu itu antum kelas berapa nak? Kelas 1. Berarti 6 tahun yang lalu. Ya Rabbana. Saat itu anak ngasih motivasinya di mana nak? Masjid sana apa masjid sini? Iya. Dan dia masih ingat, jangankan dia kawan, banyak alumni yang sudah menyebar. Setelah acara, anak-anak kampus itu merapat di belakang Pak Happy Chandra. Anak alumni dari Ar-Rahmah Pak Happy. Dan saat itu anak pun, oh ya Allah, akhirnya kita ketemu di luar. Berarti dia cinta dengan kampus ini, dia cinta dengan peserta ini. Terbukti dari kawan kita yang tampil hari ini. Tepuk tangan buat dia hari ini. Nah, banyak yang cemburu dengan antum hari ini. Karena apa?
Untuk mendapatkan satu reward kertas ini harus mengikuti kursus di Istana Negara hampir 6 bulan, berbayar 750.000 per 15 menit. Hari ini dia tampil, Anda nggak melihat mau ada grafit atau tidak, tapi yang Anda lihat dia tampil dan bernostalgia dengan 6 tahun yang lalu. Anda berikan ini reward untuk antum. MC Istana Negara, Anda hari ini lihat 6 tahun 10 tahun lagi MC Kenegaraan Republik Indonesia bisa jadi alumni dari Ar-Rahmah seperti kakak kita. Silakan diambil reward sertifikatnya, diambil gambar 5, 4, 3, 2, 1, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Silakan. Jangan dibawa ke kamar kawan. Ini senjata anak. Kak, udah jam 10. MC, Anda masih ada waktu bicara? Antum masih semangat? Pak Kiai, gak apa-apa lanjut Ustaz. Umi, Anda lanjut gak apa? Kalau Umi sudah mengangkat jempol, Pak Kiai angkat jempol, berarti kita lanjut hari ini ya. Operator standby 5, 4, 3, 2, tanpa suara, duduk dengan tegak dan angkat tangan kanan dengan kolamnya. Wahid Isnani Salasa. Tim multimedia ambil gambarnya. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Ustadz aja pada bawa kolam loh nah hari ini nak. Umi aja membawa kolam loh. Hei santri-santriku, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Wahid Isnani Salasa, angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Turunkan kembali, tanpa suara dan tanpa Anda tulis. Ar-Rahmah people. Tulisan yang menarik di sini adalah setiap karakter santri Ar-Rahmah dari generasi ke generasi itu unik dan tidak mungkin sama. Ketika antum berada di Ar-Rahmah, kakak-kakak kelas 6, bukankah ini impian antum sampai ada jadi anak kelas 6? Selami Samudra Rama ini dengan kafah, dengan keunikan antum masing-masing. Kenapa? Setiap santri itu tajam pada bidangnya masing-masing. Kalau antum melihat silet ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini, walaupun dia tak ditulis tulisannya, tapi dia punya kelebihan. Kelebihan silet ini dia tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Antum yang duduk depan ana, antum punya kelebihan dan punya kekurangan. Lakum mazaya wa nukson. Itu silet, apalagi dengan kapak yang satu ini. Kapak ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang kawan. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Ana belum pernah dengar santri putra Ar-Rahmah yang dibotak pakai kapak. Gara-gara slide ini 500 orang sebelum pandemi kumpul semuanya di kampus Universitas Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari karakternya masing-masing. Mereka harus berbayar per 15 menit yang Anda bilang 750.000. Hanya untuk apakah? Mencari karakternya masing-masing. Dari kampus-kampus di seluruh titik di negeri ini, mereka berkumpul di satu aula selama 2 jam. Apa materinya? Mereka mengangkat kedua tangan dan mereka fokus di situ. Di masjid sudah kita lakukan untuk santri lama hari itu. Ana pengen melihat atmosfer Ar-Rahmah di aula spektakuler hari ini. Antum yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Ar-Rahmah yang karakternya dia semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Kita buktikan 5, 4, 3, 2, mulai. Amazing.
3.000 tangan lebih hari ini. Kita buktikan ya nak ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah Santi Arama yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita buktikan hari ini. Fotografer, kakak fotografer, Ana minta tolong antum ambil dari sini deh. Keren banget tangan-tangan mereka, lucu-lucu. Siap ya, jangan sampai gagal. Nah, mulai. Yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Siap nak? Mulai. Tanpa suara. Ketika anak bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Ketika anak bilang tutup, tangan anak langsung tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Dari belakang, geng. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai. Banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Mulai. Fokus people. Buka. 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 Tutup. Tutup. Ada santri putra yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Turunkan tangannya kawan. Alan Barbara dari California mengatakan pakar bahasa tubuh. Di situ akan menguji sejauh mana titik fokus kita. Antum ingin belajar sukses di Arama, fokus ketika guru lagi menyampaikan materi dan antum mendengarkannya dengan kafah. Saat itu after zuhur, anak-anak kampus UI kumpul kembali. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul latihan apa? Selama 2 jam mereka latihan applause hypnotic. Belajar public speaking harus belajar applause. Buktikan Arama hari ini. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan dalam hitungan 3, 2. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu, selamat pagi. Antum masih ragu-ragu, selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Hey my people, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Yang salah maju ke depan. Siap ya? Aduh, resep saya di koah malam ini ya. Siapkah? Selamat pagi. Masya Allah. Selamat siang. Enak banget jadi motivator kayak gini doang ya. Selamat pagi. Ini yang terakhir. Ketika Anda mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Siap ya? Operator standby, Mbak Vera standby. Akan nampak di sini mana yang fokus dan tidak fokus. Biasa aja melihatnya kawan. Biasa aja. Jangan aku menatapmu seperti itu. Siap ya? Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Gitu kawan. Putri, selamat siang. Semuanya selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Semuanya jangan sampai salah ketika saya mengatakan selamat malam. Tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Jangan ragu-ragu salah tak apa-apa kawan. Selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya dari tadi. Ustadz Safaat, antum kalau lihat ini spektakuler malam hari ini. Biasanya anak di lapangan sama almarhum.
biasa di masjid. Hari ini adalah leluasa bersama antum. Hadil qa'ah mumtazah. Katanya anak perdana pertama kali tampil dan ini digunakan untuk segmen motivasi malam hari ini. Tepuk tangan untuk Wahid. Hai, Ar-Rahmah, urusan kita belum selesai. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Al-jawabul jama'iyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Putra, selamat pagi. Putri, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat malam. Allahu Akbar. Ya salam. Ya Rabbal. Seru malam hari ini. Berarti, kakak kelas 6 yang putra, kalau antum melihat adik-adikmu di belakang, ketika anak mengatakan selamat malam, itu tangan hampir nempel dan gak jadi. Astagfirullah. Dia istighfar di situ kawan ya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, Bapak. Ar-Rahmah people. Satu hal yang ana harus katakan depan antum. Sekian lama ana rindu dengan Ar-Rahmah karena terhalang oleh pandemi COVID-19. Hari ini ana diberi amanah oleh Ar-Rahmah melalui Ustaz Safaat, Umi, Pak Kiai untuk hadir kembali bersama antum. Karena apa? Yang ana ingin lihat dari antum Ar-Rahmah adalah generasi santri yang harus bahagia selama di pesantren. Kak, yang satu dia anak Timika Papua, yang satu lagi adalah santri dari Ternate. Apa maksudnya Pak Happy? Dua anak ini bertahun-tahun di pesantren, happy banget dia bisa di pesantren. Pak Kiai tadi mengawali sambutannya, kita happy apa tidak hari ini? Kita harus happy dan bahagia. Karena apa? Jangan sampai generasi Ar-Rahmah, kakak-kakak kelas 6, antum galau gara-gara antum takut dengan pengabdian. Berarti antum gak happy hari ini. Kakak-kakak kelas 6, antum galau, antum sudah berpikir, Pak Happy saya pengen kerja, pengen berkarir di luar sana. Berarti antum gak masuk ke folder yang pertama. Kakak kelas 6, antum sudah dididik, dibentuk di alam Ar-Rahmah. Saatnya antum sujud syukur di tanah Ar-Rahmah, mengatakan kalimatus syukri. Pengabdian setahun, itu cepat kawan. Ikuti irama dengan bahagia. Karena anak gak mau generasi Ar-Rahmah dari kelas 1 sampai kelas 6 antum termasuk orang yang di folder kedua. Siapa dia? Selain bahagia, dia generasi yang biasa-biasa saja. Dari kelas 6 sampai kelas 1 jangan menjadi generasi yang biasa-biasa saja. Karena apa? Generasi yang cemas, generasi yang biasa saja, berarti dia termasuk generasi yang selama berada di pesantren, dia lelah berada di pesantren. Perhatikan baik-baik anak-anakku. Sebelum saya menuju ke segmen penutup, ana mohon dengan sangat anak-anak Ar-Rahmah hari ini, generasi hari ini. Orang yang selalu berteriak, Pak Happy saya lelah di Ar-Rahmah ini. Afwan Ustadz Ustadzah Dewan Guru yang kami bangga. Kalau kita juga mengatakan, Ustadz ana lelah mengajar di pondok ini. Kalau kakak kelas 6 mengatakan, Ustadz anak kalau ngabdi lagi anak akan lelah Ustadz di Ar-Rahmah ini. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya ya akan hilang kawan. Munculkan the power of lillah, maka lama-lama akan hilang lelahnya. Karena yang dikhawatirkan antum termasuk generasi yang stres selama berada di pondok. Jangan sampai menjadi kakak kelas 6 yang stres, sudah memikirkan yang tidak-tidak. Ikuti dan sam'an wa ta'an terhadap alam pondok. Dari kelas 1 sampai kelas 5 pun juga sama. Karena orang stres persis seperti tayangan yang satu ini. Orang yang stres itu orang yang gak tahu apa yang harus dia kerjakan selama menjadi dia sebagai office boy di kantornya. Antum melihat ciri orang stres seperti ini kawan?
Oh sebentar. Oh sebentar. Kak, high-nya, treble-nya diangkat dikit ya yang ini. Bass-nya kurangin, low-nya kurangin. Yang ini. Antum lihat kakak kita ini. Anda lihat. Ini ciri orang stres. Kalau dia stres, dia melukai dirinya, bahkan melukai orang lain. Yang dikhawatirkan apa nak? Santri yang diarahmanya setengah-setengah. Kakak kelas 6 yang setengah-setengah di pondok. Yang dikhawatirkan ini yang antum harus keep di benak antum yang enggak bakal antum dapatkan dalam kelas. Ini dia people. Puluhan ribu orang selama pandemi mereka meng-highlight dan meng-capture gambar ini. Apa maksudnya? Santri yang tidak akan meraih sukses karena sudah terganggu prefrontal cortex-nya. Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Tanpa suara. Ada yang nanya ke kawannya, dahi ana di mana ya? Hei nak, putri, dahi itu di sini sayang, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Cukup. Nah, di situ ada korteks. Kalau korteks rusak, tercantum dalam Al-Quran. Korteks dalam dunia spiritual artinya adalah nasia. Ana ulangi, korteks dalam dunia psikologi, dalam dunia Al-Quran. Korteks itu artinya adalah nasia. Nasiatin kadibatin. Hei generasi Ar-Rahmah, nasiatin kadibatin. Nasia jika rusak, korteks jika rusak, yang akan terjadi satu. Santri gontor, ana ulangi santri gontor. Baru liburan 1 minggu. 4 orang hari itu di Jakarta Convention Center. Di rumah sudah 4 hari, ternyata korteksnya sudah error. Gara-gara apa? Handphone yang dia pegang dari pagi sampai pagi. Santri gontor hari itu berkumpul di Aula Robitoh. Hampir 30% kita belajar dari mereka anak-anakku. Banyak yang korteksnya sudah mulai error. Titipan dan amanah dari Kiai Hasan Abdullah Sahal untuk memotivasi anak-anak yang korteksnya sudah mulai lemah. Karena apa? Santri yang korteksnya rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Kakak kelas 6, selama antum khidmah terhadap ma'had, antum akan terjaga korteksnya. Antum ingin di dunia luar, silahkan. Tapi Ar-Rahmah tidak tanggung jawab jika korteks kita udah mulai error karena pondasinya yang tidak kuat. Ciri yang korteksnya sudah kena kayak gimana? Santri baru, kalau korteksnya sudah kena baru beberapa bulan, cirinya apa? Dia anaknya suka murung. Kalau ada santri baru yang suka murung, pegang pundak dia. Dan kau tanya orang itu, bang, korteks ente masih ada apa enggak? Korteks jika rusak, cirinya apa? Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu acara hari ini harus kumpul, dia nggak kumpul. Udah tahu dipanggil oleh Pak Yai, dia nggak datang. Sudah tahu dipanggil sama Umi, tapi dia leha-leha biasa-biasa saja. Korteks. Korteks jika rusak, cirinya apa? Dia nggak sopan dengan sesama. Nggak sopan dengan mudabir, nggak sopan dengan guru, nggak sopan dengan Yai. Yes, itu adalah korteks. Jangan tanya siapa-siapa, jangan salahkan siapa-siapa. Korteks kita yang sudah mulai error. Dan terakhir kalau korteks rusak, cirinya adalah dia nggak kreatif. Maka Biba, hari ini Ar-Rahmah, berapa tahun Ar-Rahmah berdiri anak-anak kelas 6? Berapa nak? 19. 17 tahun lamanya Ar-Rahmah berdiri. Karena Ar-Rahmah menjaga korteks santri-santrinya. Jangan sampai mulai error. Santrinya, alumninya, guru-gurunya semua merapat di satu saf.
untuk mengangkat bendera ini. Maka Ar-Rahmah, ketika antum ditanya walad takabibo, antum pilih mana nak? Sebelum saya turun dari panggung ini, antum pilih mana? Bergerak apa tertinggal? Suara antum 30% bergerak apa tertinggal? Antum mengatakan bergerak karena antum sudah ikrar di atas tanah ini. Antum mengatakan, Pak Happy, andaikan speed hari ini 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Ar-Rahmah, andaikan hari ini speednya 60 km per jam, bulan depan harus 120 km per jam. Move and move fil harokah. Seperti Allah menggerakkan alam ini sangat indah, kawan. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, ketika antum melihat tayangan ini, antum pasti mengatakan, Pak Happy, saya suka dengan tayangan ini karena Allah yang menggerakkan. Terbukti people, tanpa kita sadari, banyak orang yang tak sadar kalau kita digerakkan dari masa ke masa oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau antum melihat tulisan ini people, di 10 menit terakhir kami bicara, kita digerakkan dari masa ke masa. Nah, yuk review otak kita kakak kelas 6 di 3 menit pertama. Kelas 1, kelas 2, kalau kita digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Beberapa tahun silam, ketika antum nostalgia dengan hari itu, semua santri yang di depan kami hari ini pernah duduk dengan manis dan antum bangga dengan seragam TK dan SD-nya. Generasi Ar-Rahmah, sebelum antum masuk ke alam pesantren, Anda bangga banget hari itu dengan seragam SD-nya. Anak-anak di luar sana, mereka bangga dengan seragam SMP-nya, dan antum Ar-Rahmah harus bangga dengan seragam yang antum punya. Ketika antum mengatakan, Ustadz, ana pengen seperti mereka menggunakan kostum abu-abunya Pak Chandra, biarkan mereka dalam zonanya. Tapi antum Ar-Rahmah, antum harus bangga dengan kostum yang you punya. Bukankah ini impian Anda sejak lama? Sebelum Anda masuk ke gerbang Ar-Rahmah, yang kelas 6 tahun yang lalu, yang kelas 5 tahun yang lalu, yang kelas 4 tahun yang lalu, kelas 3 tahun yang lalu, kelas 2 tahun yang lalu, yang kelas 1 tahun yang lalu, ustazah mungkin 8 atau 7 tahun yang lalu, ketika Anda masuk ke gerbang Ar-Rahmah hari itu, Anda penuh dengan cinta masuk ke alam pondok ini. Bukankah ibu sudah menitipkan kalimatnya, yang betah di pondok ini? Impian dari Ar-Rahmah hari ini apa? Impian antum kakak kelas 6, impian kelas 5, impian kelas 1 yang dengan tangan-tangan mungilnya kau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat anak diwisuda di koah ini Ustaz. Anak pengen buktikan depan orang tua kalau anak bisa dipanggil menjadi seorang wisudawan. Haflatut Takhrij, tertulis di banner besar ini, prosesi graduation day. Saat itu Anda dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Anda naik dari panggung sebelah kanan, pernahkah Anda bermimpi? Anda naik ke atas panggung, disematkan oleh Pak Kiai, disematkan oleh Umi, Anda sambil menunduk, ya Allah, akhirnya Anda tamat di pondok ini. Anda turun dari panggung sebelah kiri, kau tengok ibumu di situ berlinang air matanya, kawan. Tidak sedikit saat yang diwisuda hari itu, dia sujud di kaki ibunya sambil mengatakan, ibu kenapa ibu menangis? Apa jawaban ibu? Nah, aku bangga punya kau anakku. Bukankah ini pernah terjadi di Manado? Prosesi wisuda hari itu mau dimulai. Anak MC di sayap kanan seperti MC kita hari ini. Baru acara mau mulai, apa yang terjadi? Ketika Anda mengatakan prosesi wisuda dimulai. 500 wisudawan wisudawati hari itu kaget gara-gara satu orang protokoler di belakang dia teriak, Mas Chandra, Mas Chandra, jangan dimulai dulu Mas acara wisudanya Mas. Mas Chandra, kita nunggu satu orang wisudawan dari Watampone Pak Chandra. Kasihan dia jauh Pak Chandra. Kita menunggu satu orang wisudawan yang jauh dari Watampone. Semua wisudawan wisudawati sudah kesal karena wisuda gak dimulai-mulai.
Siapakah wisudawan yang terlambat hari itu? Kok mau-maunya di acara hari besar dan dia terlambat? Antum harus melihatnya dengan hati kawan, bukan dengan mata. Huwa laisa minal mumtazin. Anak ini bukan anak yang cum laude nilainya, tapi akhlaknya yang mumtazin. Ana mohon antum melihatnya dengan hati tanpa suara. Wisudawan yang terlambat di hari wisuda di Manado hari itu, dia adalah anak yang terlahir dari tanah Watampone. Kenapa dia terlambat? Karena dia tak punya uang untuk naik PT-PT, naik angkutan. Dia mendorong kursi roda sang ayah dari habis subuh 2 jam 30 menit menuju kampus. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Karena dia ingin membuktikan depan sang ayah kalau dia pun bisa menjadi seorang wisudawan. Dia ingin membuktikan sujud di kaki sang ayah. Dia ingin membuktikan depan sang ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Dia sujud penuh dengan cinta membuktikan depan sang ayah hari itu. Kalau antum melihat tayangan ini dan melihatnya dengan hati, pasti kerinduan akan muncul dengan sangat. Kau berdoa dari alam ar-rahmah, berbisik di bumi antum di ar-rahmah, sampai antum merasakan Allah mendengar doa-doa antum. Bukankah ini impian kakak kelas 6? Ketika di wisuda dihadiri orang tua hebat, semua mata tertuju kepada seorang wisudawan hari itu. Kapan ini terjadi? Ini terjadi tahun 2018, 2 tahun sebelum pandemi COVID-19. Selesai acara, bapak ini dia menarik jas saya sambil mengatakan apa? Pak Chandra, mohon maaf kami terlambat Pak Chandra. Karena ini anak dia mengumpulkan uang tak cukup untuk naik angkutan umum. Dia harus berjalan. Tayangan ini tahun 2018, 2019, tayangan Manado ini kami bawa ke kampus UIN Araniri Aceh. Di kampus UIN Araniri Aceh, apa yang terjadi? Setelah ditayangkan tayangan barusan Bibo, tiba-tiba ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, anak Lok Semawe, dia mengatakan, Pak Chandra, minggu depan kami akan diwisuda Pak Chandra. Setelah melihat tayangan video barusan, kami berikrar Pak Happy, minggu depan aku akan sujud di kaki ayah ibuku dan berikan toga kami untuk dia. Tapi Allah berkehendak lain. Siapa wisudawati yang teriak hari itu? Dia namanya adalah Rina Maharami. Rina Maharami yang punya impian besar di hari wisuda, ingin memberikan toga untuk ayah bundanya. Tapi Allah berkehendak lain. Anak Lok Semawe ini detik-detik mau diwisuda, tiba-tiba dia sakit dan meninggal dunia. Viral di media sosial 2019 hari itu. Kami saksinya. Muncul karangan bunga ucapan selamat untuk wisudawan, sayap kirinya ucapan turut bela sungkawa. Acara tetap berlanjut nak. Ketika acara dimulai, kami sebut nama almarhumah Rina Maharami. Tiba-tiba di belakang aula ada seorang ayah. Dia lari kencang. Dia mengetuk pundak kami MC sambil mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Izinkan Pak MC saya untuk naik ke atas panggung mewakili almarhumah yang sudah tertancap dengan batu nisannya. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia adalah sarjana terbaikku. Walaupun jasadnya sudah tertimbun dengan tanah.
Anda lihat dengan hati. Tanah Rencong hari itu berduka kawan. Kehilangan sang pahlawan dari tanah Lok Sumawe. Dia punya cinta dan cita-cita untuk orang tuanya. Tapi Allah berkehendak lain. Maka anak-anakku yang baik, generasi Ar-Rahmah yang kami cinta, hari ini saatnya kita tajdidun niyah, perbaharui niat kita. Hadirnya Ar-Rahmah karena ada energi positif dari sang almarhum. Hadirnya Ar-Rahmah ada energi positif dari sang umi kita hari ini. Hadirnya Ar-Rahmah ada energi positif dari Pak Kiai yang hadir hari ini dan guru-guru. Maka people, segmen hari ini kami combine antara smart motivation dan public speaking. Kenapa setiap kami bawa segmen ini banyak yang berlinang air mata? Kenapa setiap kami tayangkan di LP sekalipun yang 500 narapidana hari itu banyak yang berlinang air mata? Antum tahu kenapa? Antum mengatakan itu Ustadz gara-gara tayangan videonya itu Ustadz yang bikin kita baper semuanya. Bukan kawan. Kenapa antum banyak yang berlinang air mata? Itu Ustadz gara-gara musiknya yang bikin kita baper. Bukan kan? Terus gara-gara apa Pak Happy? Banyak kita yang berlinang air mata. Gara-gara Ana yang ngomongnya lebay.com. Coba kalau Ana ngomongnya kayak gini, antum gak mungkin ada yang nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan nanti di wisuda ya. Nanti kan pas wisuda pasti dipanggil ya sama MC-nya ya. Wisudawan yang pertama maju ke depan, maju ya. Nanti kan ke sini ya, maju ke sini ya. Disematkan pas turun di panggung sini ya. Habis itu kan pasti lihat emaknya ya, emaknya nangis ya. Nah pas ditanya emaknya nangis kan ditanya, "Emak kenapa nangis?" "Ya saya bangga aja sama kamu gitu ya." Kalau Anda ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa kawan. Dari situ ada menyimpulkan, oh iya ya. Tapi kalau Anda ngomongnya kayak gini, nah, suatu saat kau akan diwisuda hari ini. Nangis lagi ente. Hei kakak kelas 6, kenapa antum semuanya fokus 1 jam 30 menit, no one sleepy, matanya semua lihat ke depan. Kenapa? Karena Anda menggunakan the magic of word, kekuatan kata-kata. Andai kan Anda ngomongin kayak gini, hei Ar-Rahmah, saya tahun 2018 saya pernah ke Manado ya, astagfirullahaladzim, itu kan ada wisuda ya. Pas wisuda itu ada orang terlambat di wisuda, mau lihat tayangannya enggak? Nah ini tayangannya ya, sebentar. Nah tuh itu orangnya tuh. Jadi dia itu terlambat, bapaknya sakit ya. Kalau Anda ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Kenapa 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman semua berlinang air mata gara-gara ada alumni pesantren, alumni Islamabad Pakistan, dia maju ke depan dengan jubahnya dan pakai imamah. Apa yang dia katakan? Ayyuhal ikhwah. Baru ngomong ayyuhal ikhwah. Baru ngomong ayyuhal ikhwah, 2.500 korban tsunami Aceh semua berlinang air matanya karena mereka tak paham bahasa Arab. Habis itu apa yang dia katakan? Ahibbati fillah, atakallamu baina aidikum bil lughatil arabiyyah. Semakin dia keras suaranya, peserta banyak yang berlinang air mata. Apa yang dia katakan? Ikhwani ismul isyarah. Hadza hadhihi dzalika tilka. Antum tertawa karena antum paham. Itu orang Islamabad hari itu semua membuat orang terhipno hari itu. Orang semua di Masjid Baitur Rahman di sayap kanan semua tepuk tangan, kagum dengan cara dia bicara. Akhirnya apa yang dia katakan? Ahibati fillah, hada kitab wa hadhihi kurasa. Huna masjid, masjidun masjidani masajid. Nafidah, nafidatani, nawafid. Antum tertawa karena antum paham korban tsunami Aceh 2.500 orang. Hari itu banyak yang berlinang air mata. Anak tanya, "Mas, kenapa ente berlinang air mata?" "Pak Chandra, kalau dia udah bicara bahasa Arab, kami terharu Pak Chandra."
Mas, ente tahu nggak dia ngomong apa? Aku yakin dia lagi berbicara tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh hari ini. Berarti kesimpulannya apa? How to say, cara kita bicara harus 97%, what to say, isi bicaranya hanya 3%. Hadza wallahu alam bisawab, dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Maka jarum jam sudah menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mohon pamit dari Ar-Rahmah hari ini. Mau lanjut? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kau ya. Next insya Allah. Andaikan nanti dari Umi, dari Pak Kiai Mahfud, Ustaz Safat atau para dewan guru, dan beliau memberikan amanah kembali untuk datang di sini, kami akan hadir kembali untuk Anda semua. Pesan kami adalah satu, don't stay alone, jangan merasa sendiri. Antum punya Umi, antum punya Pak Yai, antum punya guru-guru yang hebat, jangan merasa sendiri. Antum harus punya seperti motor-motor yang hebat ini. Generasi Ar-Rahmah harus seperti motor-motor yang indah ini. Tak ada yang saling bertabrakan, tak ada yang saling bersenggolan, semuanya indah dipandang mata. Ar-Rahmah saatnya moving dan bergerak seperti motor-motor indah ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Semangat baru harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Ana Al-Fakir Happy Chandra. Saatnya mohon pamit. Kita akan flight setelah ini ke Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 minggu. Dan kita akan kembali untuk menuju ke Istana Bogor setelah itu. Sebelum kita keluar, my people, saya rindu tangan kanan Anda, Wahid Isnani Salazar. Kepalkan tangannya sebelum kita tutup. Mbak Vera Istana Bogor standby. Nusantara merindukan the power of takbir hari ini. Takbir dari aula Qoah Istimaiyah malam ini. Takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wa juzitum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum. Ana Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia, bangga malam hari ini berada di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Walanteka, Serang, Banten. Di Walantaka kami hadir karena hadir Pondok Pesantren Ar-Rahmah yang akan melahirkan generasi hebat dan berkarakter. Bersama Pak Kiai, Umi, dan juga seluruh insan-insan hebat di negeri ini. My people, Ar-Rahmah, angkat tangan kanannya dan kepalkan. Nusantara merindukan the power of takbir Ar-Rahmah hari ini. Takbir. Tunjukkan takbir antum untuk negeri ini, Ar-Rahmah. Takbir. Tepuk tangan untuk Ar-Rahmah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.